Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, malam, sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Siti Nikia dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai review materi mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi. Nah, materi pertama mengenai sejarah dan bagaimana psikologi didefinisikan. Materi kedua tentang psikologi pada masa Yunani kuno. Materi ketiga, bagaimana psikologi pada masa Helenistik sampai abad ke-8 atau yang disebut dengan Dark Age. Materi keempat, psikologi pada masa pertengahan di dunia Islam. Materi kelima, yaitu tentang awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Dan yang terakhir, yaitu mengenai behaviorisme. Yuk kita melangkah ke pembahasan materinya. Baik, kita melangkah ke materi yang pertama, mengenai sejarah dan bagaimana psikologi didefinisikan. Nah, kata psikologi ini berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua kata, yaitu psaik dan logos. Dalam ilmu psikologi, istilah jiwa mendapatkan pendefinisian yang beragam. Ada kalanya dipakai untuk menunjuk pada sesuatu yang dapat menggerakkan, baik pada makhluk hidup ataupun benda mati. Dan ada kalanya juga dipakai untuk menunjuk pada sesuatu selain raga pada diri manusia. Dan dimaknai sebagai produk dari pergerakan atom, proses kognitif, ataupun interaksi antara stimulus respon. Tapi dalam perkembangannya, psikologi kemudian memang tidak lagi mempelajari jiwa dalam pengertian utuh. Dalam dewasa ini, psikologi modern mereduksi bahasanya psikologi menjadi hanya membahas perilaku semata. Adapun manfaat mempelajari sejarah psikologi. Yang pertama, itu mempelajari psikologi dapat memperkaya perspektif dalam memahami suatu masalah. Suatu pemikiran atau temuan ilmiah tidak datang tiba-tiba. Terdapat sejarah panjang bagaimana suatu pemikiran tumbuh dan berkembang. Memahami suatu masalah dalam bingkai sejarah akan membuat kita lebih menghargai setiap upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nah, mempelajari sejarah akan memperdalam pengalaman kita mengenai psikologi. Kita bisa memahami latar belakang bagaimana suatu pemikiran muncul, berkembang, dan kemudian berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran lainnya, baik yang bersejalan maupun bertentangan. Dan terakhir itu mempelajari sejarah akan memperkenalkan kepada kita bagaimana mengenai timbul tenggelamnya suatu pemikiran psikologi, seperti pendekatan biologis terhadap manusia yang pernah dominan pada tahun 1900-an. Nah, setelah sempat tenggelam, sekarang muncul kembali seiring dengan berkembangnya teknologi, pemindaian otak, dan lain sebagainya. Nah, adapun isu-isu dalam sejarah psikologi. Sejarah selalu berhubungan dengan isu-isu tertentu. Dalam perkembangannya, seringkali terdapat beberapa isu yang dari waktu ke waktu terus menjadi pusat perhatian. Sejarah perkembangan ilmu psikologi pun mencatat beberapa isu yang terus-menerus menjadi pusat perhatian. Nah, isu-isu tersebut antara lain, pertama itu jiwa. Thales mempunyai anggapan bahwa semua materi memiliki jiwa, termasuk batu magnet sekalipun. Dan jiwa didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menggerakkan. Kedua, ada karakteristik alamiah manusia. Dan yang ketiga, hubungan antara jiwa dan raga. Sehubung dengan pernyataan tersebut, terdapat dua aliran pemikiran yang satu sama lain saling bertentangan, yaitu monisme dan dualisme. Monisme ini berpandangan bahwa manusia itu terdiri dari satu aspek, bisa raga atau bisa saja jiwa. Monisme yang menganggap bahwa manusia hanya terdiri dari aspek jiwa, disebut dengan idealisme. Sedangkan monisme
yang menganggap manusia hanya terdiri dari aspek fisik disebut dengan materialisme. Namun, dewasa ini, pemikiran mengenai hubungan antara jiwa raga mengarah kepada pandangan bahwa keduanya sulit dipisahkan. Yang keempat itu sebagai sumber pengetahuan manusia. Nah, rasionalisme menunjuk pada keyakinan atau teori yang mengklaim bahwa untuk mendapatkan pengetahuan kita bisa menggunakan penalaran. Tanpa bantuan pengalaman, indera bisa diolah secara aktif oleh aktif mind. Jadi pada pengalaman indrawi dan pengetahuan yang diperoleh melalui pertimbangan rasio lebih valid dibandingkan pengetahuan yang diperoleh melalui indrawi. Yang kelima itu ada universalisme versus relativisme pengetahuan. Nah, dalam ilmu psikologi, perdebatan yang paling mutakhir mengenai universalisme dan relativisme antara lain diusung oleh psikologi budaya, psikologi lintas budaya, dan psikologi indigeneus. Oleh karenanya, membangun teori yang sifatnya absolut itu dimungkinkan tanpa harus mempertimbangkan keragaman budaya. Ada 3 hal penting yang menjadi wacana serius pada masa Yunani kuno, yaitu pertama, metafisika, yang merupakan salah satu wacana yang diperbincangkan oleh banyak filsuf. Pandangan materialisme dan idealisme kemudian muncul secara filosofis, yang memandang realitas yang sesungguhnya itu adalah materi, sesuatu yang dapat dilihat, sedangkan yang kedua memandang idea, sesuatu yang dapat tidak kelihatan sebagai realitas yang sesungguhnya. Yang kedua itu adalah epistemologi, yaitu wacana mengenai apa yang menjadi sumber pengetahuan yang dianggap valid, yaitu wacana lain yang juga mengemuka. Empirisme memandang bahwa pengetahuan indrawi merupakan pengetahuan objektif dan dapat dipercaya. Sebaliknya, rasionalisme menganggap pengetahuan indrawi tidak konsisten dan pengetahuan rasiolah yang dapat dipercaya sebenarnya. Yang terakhir itu moralitas. Wacana terakhir mengenai apa yang dianggap benar dan salah. Wacana ini dimunculkan pada pandangan hedonisme dan sinisme. Yang pertama menganggap kebahagiaan itu adalah segala sesuatu yang menyenangkan diri sendiri. Adapun beberapa tokoh-tokoh filsuf pada masa Yunani kuno, diantaranya yaitu Thales pada tahun 625 sampai 547 sebelum Masehi. Nah, Thales ini merupakan seorang naturalis yang menekankan pentingnya penjelasan alamiah dan meminimalisir penjelasan supranatural. Baginya, dunia merupakan sesuatu yang bisa dipahami dan dimengerti manusia. Materi selanjutnya yaitu psikologi pada masa Yunani kuno. Nah, ilmu psikologi muncul sekitar 1938 tahun yang dideklarasikan ilmu psikologi sebagai ilmu mandiri, yaitu pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt. Namun demikian, menurut Ebbinghaus, pemikiran mengenai isu-isu yang berhubungan dengan psikologi seperti mengenai hubungan antara jiwa raga, kebahagiaan, kesadaran, pikiran, persepsi, dan lain sebagainya. Ada 3 hal penting yang menjadi wacana serius pada masa Yunani kuno. Yang pertama, metafisik. Nah, metafisik ini merupakan salah satu wacana yang diperbincangkan oleh banyak filsuf. Pandangan materialisme dan idealisme kemudian muncul secara filosofis. Yang pertama memandang realitas yang sesungguhnya itu adalah materi, sesuatu yang dapat dilihat. Nah, sedangkan yang kedua memandang idea, sesuatu yang tidak kelihatan sebagai realitas yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu epistemologi, yaitu wacana mengenai apa yang menjadi sumber pengetahuan yang dianggap valid adalah wacana lain yang juga mengemuka. Empirisme memandang bahwa pengetahuan indrawi merupakan pengetahuan objektif dan dapat dipercaya. Sebaliknya, rasionalisme menganggap pengetahuan indrawi tidak konsisten
dan pengetahuan rasiolah yang dapat dipercaya kebenarannya. Yang ketiga ada moralitas. Nah, wacana terakhir mengenai apa yang dianggap benar dan salah. Wacana ini memunculkan pandangan hedonisme dan sinisme. Yang pertama menganggap kebaikan itu adalah segala sesuatu yang menyenangkan diri sendiri. Adapun beberapa para tokoh filsuf pada masa Yunani kuno, diantaranya yaitu Thales. Thales merupakan seorang naturalis yang menekankan pentingnya penjelasan alamiah dan meminimalisir penjelasan supranatural. Baginya, dunia merupakan sesuatu yang bisa dipahami dan dimengerti manusia. Thales ini mempunyai pandangan tertentu mengenai jiwa. Nah, jiwa dipandangnya sesuatu yang meliputi alam semesta dan sebagai sesuatu yang dapat menggerakkan seperti magnet, sekalipun memiliki jiwa karena dapat menggerakkan besi. Yang kedua yaitu Heraklitus, di mana berpendapat bahwa apilah sebagai substansi dari segala hal. Hal ini bisa dipahami karena api memiliki kekuatan untuk mengubah. Api dapat mengubah air menjadi uap, benda keras menjadi abu atau cairan, dan lain sebagainya. Selain itu, menurut Heraklitus, jiwa manusia sendiri terdiri dari api. Jiwa yang sehat disebutnya sebagai jiwa yang kering, sedangkan jiwa yang tidak sehat disebut sebagai jiwa yang basah. Jiwa yang sama sekali basah akan menghadirkan kematian. Nah, sedangkan jiwa yang lembab akan berakibat pada tidak berfungsinya jiwa secara normal. Yang ketiga yaitu Empedokles. Nah, Empedokles ini tidak sependapat dengan Thales ataupun Heraklitus yang menganggap penting sebagian elemen daripada yang lainnya. Menurutnya, terdapat 4 elemen yang penting yang tidak dapat direduksi dan menjadi dasar dari semua hal, yaitu api, udara, tanah, dan air. Pandangan Empedokles ini tersebut sangat berpengaruh terhadap ilmu kedokteran dan psikologi. Nah, bagi Empedokles, jiwa akan sehat apabila terdapat keseimbangan di antara 4 elemen yang sudah disebutkan sebelumnya, yang kemudian dikembangkan oleh Hippocrates dan Galen. Selanjutnya yaitu Parmenides. Nah, merupakan salah satu filsuf yang pemikirannya berpengaruh terhadap filsuf-filsuf berikutnya, termasuk Plato. Ia dianggap filsuf pertama yang memperkenalkan philosophy of being. Berbeda dengan Heraklitus yang terlebih dahulu memperkenalkan philosophy of becoming. Jika Heraklitus menganggap pasti itu adalah perubahan, Parmenides justru menganggap bahwa segala perubahan itu merupakan ilusi. Yang kelima yaitu Pythagoras. Nah, dalam beberapa hal, Pythagoras memiliki pandangan yang hampir sama dengan Parmenides, terutama mengenai kemampuan rasio dalam memahami realitas yang sesungguhnya. Namun, bagi Pythagoras, realitas yang secara alamiah memang abstrak, perlu dinyatakan dalam harmoni matematika. Bagi Pythagoras, angka dan geometri merupakan kunci dari realitas ini. Segala sesuatu bisa dijelaskan dengan angka. Selanjutnya yaitu Hippocrates. Hippocrates ini merupakan seorang dokter. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan cara-cara pengobatan suatu penyakit ditulis dalam bukunya. Hippocrates menjelaskan bahwa semua penyakit, baik mental maupun fisik, lebih disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, bukan karena faktor-faktor supranatural. Karena faktor penyebabnya adalah faktor alamiah, maka cara pengobatannya pun harus menggunakan metode alamiah juga. Selanjutnya tentang pemikiran psikologi kaum sofis. Nah, sofis ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti bijaksana. Nah, kaum sofis umumnya adalah guru profesional dalam bidang public speaking. Mereka juga mengajari anak muda dengan kemampuan orasi dan public speaking, yang dimana pada saat itu memang dianggap sebuah keutamaan. Umumnya, kaum sofi ini memiliki pandangan bahwa
kebenaran itu bersifat relatif, tergantung pada kemampuan retorika dan logika dalam meyakinkan orang-orang. Walaupun keberadaan seringkali dianggap negatif, namun kaum sofis ini mendorong revolusi intelektual Yunani. Nah, berkat jasa kaum sofis, filsafat mulai membahas hal-hal yang bersifat praktis dan sudah secara serius membahas filsafat tentang manusia. Selanjutnya kita beralih ke materi ketiga, yaitu psikologi pada masa Helenistik. Nah, pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dunia. Masa Helenistik ini berakhir ketika Kekaisaran Romawi muncul pada abad ke-31 sebelum Masehi dan berhasil menguasai Yunani. Masyarakat Yunani mulai menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih suka dengan filsafat yang membahas masalah kehidupan yang lebih praktis tentang kehidupan sehari-hari daripada membahas masalah teori yang sangat sulit dipahami. Pada masa Helenistik ini muncul 3 pemikiran, diantaranya yaitu skeptisisme yang didirikan oleh Pyrrho. Menurutnya, skeptisisme ini menunjukkan keraguannya pada kemampuan manusia untuk sampai pada kebenaran yang absolut. Nah, bagi mereka, manusia memiliki keterbatasan dalam beropini dan hanya mengetahui realitas sebagaimana yang tampak saja, bukan realitas yang sejatinya ada. Skeptisisme memiliki pandangan yang hampir mirip dengan kaum sofis, yang ragu dengan adanya pengetahuan objektif dan memandang pengetahuan manusia sebagai sesuatu yang relatif. Yang kedua yaitu sinisme yang didirikan oleh Antisthenes, yang juga merupakan murid dari Socrates. Nah, munculnya sinisme ini merupakan ekspresi dari rasa ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang ada. Terhadap situasi dan kondisi saat itu dianggap tidak adil dan adanya keinginan untuk menyederhanakan tuntunan akan kehidupan. Nah, tidak heran jika Antisthenes ini banyak menyuarakan pertentangannya dengan para penguasa, pemikiran pribadi, sistem pernikahan, dan juga agama. Bagi sinisme, kebahagiaan hanya akan bisa dicapai dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan mencukupkan diri dengan kembali ke alam. Menurutnya, kembali ke alam akan membahagiakan, sedangkan konvensi sosial dianggapnya hanya akan menyebabkan manusia tercebur dari alam dan menimbulkan perasaan bersalah. Dan juga pemikiran Antisthenes ini dilanjutkan oleh Diogenes. Seperti Antisthenes, Diogenes ini menentang segala bentuk aturan dan mengajarkan keutamaan yang melepaskan diri dari segala bentuk keinginan dan emosi. Nah, Diogenes ini betul-betul menjalani keyakinannya secara total. Ia menjalani hidupnya sebagai orang yang primitif. Dia dikenal dengan nama cinik, yang artinya seperti anjing. Menurutnya, hidup seperti hewan merupakan jalan hidup yang paling baik. Ada 4 alasan yang melatar belakangi mengapa Diogenes disebut cinik. Yang pertama itu gaya hidupnya memang tidak seperti kebanyakan orang. Hidupnya seperti anjing yang bebas makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Dia tidak mengenal rasa malu, tetapi dia setia dan menjaga filsafatnya dengan sangat baik. Dan dia juga diskriminatif dalam memperlakukan orang yang dianggapnya teman dan bukan teman. Yang ketiga yaitu epikureanisme dan stoicisme. Epikurus ini meyakini bahwa semua pengetahuan bersumber dari penginderaan dan hasil penginderaan tersebut disimpan dalam ingatan serta bisa diproduksi kembali dalam bentuk konsep-konsep melalui proses asosiasi. Nah, konsep-konsep tersebut akan aktif kembali ketika
mengindra sesuatu yang sama atau mirip dengan konsep tersebut. Nah, Epikurus ini terkenal dengan atonismenya dan hedonismenya. Nah, Epikurus percaya bahwa manusia terbentuk dari atom-atom yang bergerak secara dinamis dan membuat manusia selalu bergerak dan bebas dalam memilih tindakan-tindakannya. Nah, pandangannya mengenai teori atom hampir mirip dengan Demokritos, namun Epikurus lebih tertarik pada hal-hal yang sifatnya praktis. Adapun Stoicisme, di mana meyakini bahwa nalar merupakan otoritas yang paling tinggi dan alam semesta diatur oleh aturan-aturan yang dapat dipahami oleh nalar. Bagi mereka, kalaupun ada Tuhan, maka Tuhan mereka itu adalah rasionalitas yang melekat pada diri manusia dan alam semesta. Karena bagi mereka, realitas yang sesungguhnya adalah alam. Adapun psikologi pada Kekaisaran Romawi, peralihan kekuasaan dari Yunani ke Kekaisaran Romawi, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, berakibat kurang bagus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Yunani, khususnya dan di dunia pada umumnya. Selain karena mereka lebih tertarik pada pengembangan teknologi dan administrasi daripada pengembangan ilmu pengetahuan, mereka pun banyak dipengaruhi oleh doktrin gereja yang pada saat itu menguasai kekaisaran. Adapun terkait tentang Neoplatonisme, yang merupakan aliran yang meneruskan ide-ide Plato yang dimana lebih menekankan pada aspek mistis dari filsafat Plato dan mengurangi aspek rasionalnya. Nah, adapun tokoh psikologi pada masa Kekaisaran Romawi, yaitu Philo, yang kedua Galen, yang ketiga Plotinus, dan yang terakhir Saint Augustine. Kita melangkah ke masa kegelapan atau yang disebut dengan Dark Age. Di dunia barat, abad pertengahan dimulai pada tahun 476 Masehi, yaitu ketika Kekaisaran Romawi hancur dan diambil alih oleh Kekaisaran Konstantinopel dan berakhir pada tahun 1453 Masehi. Pada awal abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas tidak mendapatkan tempat untuk berkembang. Tidak banyak kontribusi signifikan terhadap pengetahuan yang muncul pada abad pertengahan ini. Dunia barat awal abad pertengahan ini sering juga disebut dengan zaman kegelapan atau Dark Age. Materi keempat yaitu membahas mengenai psikologi pada masa pertengahan di dunia Islam. Di awal abad pertengahan ini, Eropa Barat memasuki masa yang biasa disebut dengan zaman kegelapan atau Dark Age. Masa yang lebih didominasi oleh penjelasan dogmatis keagamaan daripada penjelasan ilmiah alamiah. Namun demikian, di saat Eropa Barat sedang mengalami masa kegelapan, nah pada saat itu Islam justru mengalami kemajuan yang sangat pesat. Peradaban Islam justru mengalami kemajuan yang sangat pesat pada abad ke-7 sampai abad ke-14. Tradisi keilmuan yang sebelumnya dikembangkan oleh para filsuf Yunani dilanjutkan dan dikembangkan oleh para pemikir-pemikir Muslim. Nah, para pemikir Muslim ini mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan seperti ilmu fisika, ilmu kimia, astronomi, ilmu kedokteran, filsafat, hukum, sampai dengan ilmu psikologi atau ilmu nafs. Pada saat itu, ilmu psikologi sudah berkembang dengan pesat. Salah satu indikator dari perkembangan ilmu psikologi tersebut antara lain sudah berdirinya beberapa rumah sakit jiwa, yang menyebutkan bahwa rumah sakit jiwa sudah berdiri pada awal abad ke-8 di Fez, Maroko. Indikator lain yang menunjukkan perkembangan ilmu psikologi di dunia Islam adalah sudah disebutkannya beberapa jenis gangguan jiwa sekaligus psikoterapi yang dipakai untuk mengobati pasien yang mengalami gangguan jiwa. Adapun pemikir-pemikir Muslim yang berkontribusi baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perkembangan ilmu psikologi,
yaitu ada Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Al-Balkhi, ada Ibnu Sina, Ibnu Miskahwai, Al-Ghazali, Umar Ar-Razi. Materi kelima yaitu awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Nah, Comte memiliki pandangan yang meragukan psikologi yang menjadi ilmu mandiri karena psikologi lebih banyak menggunakan metode introspeksi atau metode lainnya yang non-eksperimen. Psikologi tidak memadai menjadi ilmu pengetahuan. Nah, Comte bahkan menyebutkan bahwa ilmu psikologi tidak diperlukan karena kajian terhadap jiwa bisa menggunakan sosiologi untuk meneliti perilaku dalam konteks sosial dan ilmu biologi untuk menjelaskan proses mental yang dipengaruhi oleh otak. Tapi keberatan Kant ataupun Comte nanti akan mendapatkan jawaban empirisnya bahwa pandangan keduanya itu tidak tepat. Adapun tokoh pelopor ilmu psikologi yang pertama Hermann von Helmholtz, yang kedua Gustav Theodor Wagner, yang ketiga Wilhelm Wundt. Dan pasca pendirian psikologi sebagai ilmu yaitu pelopornya Franz Brentano, Karl Stumpf, Oswald Kulpe, dan yang terakhir Hermann Ebbinghaus. Nah, adapun aliran strukturalisme dan fungsionalisme. Nah, strukturalisme ini didirikan oleh Edward Bradford Titchener yang berbeda dengan Wundt yang fokus pada elemen kesadaran, sedangkan Titchener lebih fokus pada struktur isi kesadaran. Nah, pandangan Titchener ini mengenai tujuan psikologi, elemen kesadaran yang juga terdapat berbeda dengan Wundt. Adapun subjek matter dan tujuan psikologi. Semua subjek matter ilmu pengetahuan itu sama termasuk ilmu psikologi yaitu pengalaman. Namun pengalaman ini dipahami berbeda-beda oleh setiap ilmu pengetahuan tergantung sudut pandangnya masing-masing. Adapun elemen kesadaran yang dimana teacher ini membagi 3 elemen kesadaran yang penting yaitu sensasi, kesan atau image, dan afeksi. Sensasi merupakan elemen persepsi yang terjadi ketika dihadapkan oleh objek fisik yang ada di lingkungan. Kesan adalah elemen ide yang muncul sebagai akibat dari proses refleksi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang ada dalam ingatan, dan afeksi merupakan elemen emosi yang muncul ketika mengalami suatu pengalaman tertentu. Adapun fungsionalisme yang didirikan oleh William James yang berbeda dengan Wundt yang fokus pada elemen kesadaran dan Titchener pada struktur kesadaran. William James ini lebih fokus pada fungsi kesadaran. Adapun fungsionalisme. Fungsionalisme ini berdiri pada akhir abad ke-19 sampai awal ke-20. Berbagai pemikiran psikologi banyak bermunculan. Salah satu pemikiran yang berpengaruh besar terhadap perkembangan psikologi adalah fungsionalisme. Perkembangan fungsionalisme bukan hanya berpengaruh di Amerika Serikat, tapi juga berpengaruh pada psikologi di Eropa. Ada beberapa karakteristik dari fungsionalisme, yaitu fungsionalisme ini menentang strukturalisme yang terlalu fokus pada struktur kesadaran. Yang kedua itu fungsionalisme ini memahami fungsi dari kesadaran. Menurut fungsionalisme, proses mental membantu kita dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, fungsionalisme ingin menjadi psikologi sebagai ilmu praktis yang berguna dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Adapun tokoh-tokoh dari fungsionalisme yaitu William James. Adapun akar kesadaran dari James. Nah, James dan Wundt ini memiliki beberapa kesamaan seperti keduanya fokus pada kesadaran dan sama-sama sepakat dengan metode introspeksi. Namun, James juga menyampaikan banyak kritik terhadap psikologi. Wundt salah satunya mengenai perhatian Wundt terhadap elemen-elemen kesadaran. Self. Pandangan James mengenai self bisa dibilang cukup luas.
tidak terbatas pada hal-hal yang melekat pada diri saja, baik yang bersifat fisik dan psikologis saja. James mempunyai pandangan bahwa emosi berhubungan dengan reaksi fisiologis. Sulit dibayangkan kalau emosi tidak ada kaitannya dengan tubuh. Bagaimana mungkin muncul suatu emosi tertentu tanpa terjadi reaksi dalam tubuh? Pemikiran James mengenai emosi tersebut dituangkan dalam tulisannya yang berjudul What is an Emoticon pada tahun 1884. Adapun Hugo Musterberg pada tahun 1863 sampai 1916 dan Granville Stanley Hall pada tahun 1844 sampai 1994. Terakhir, tentang kontribusi Hall terhadap psikologi memang bisa dibilang luar biasa. Di Amerika sendiri, Hall dianggap sebagai orang kedua setelah James yang paling berpengaruh terhadap perkembangan psikologi Amerika. Menurut Wapner, menyebutkan 5 prestasi besar dari Hall, yaitu Hall merupakan pendiri jurnal psikologi pertama di Amerika Serikat. Beliau juga merupakan pendiri sekaligus presiden pertama dari American Psychological Association yang biasa dikenal dengan singkatan APA. Materi terakhir yaitu behaviorisme. Nah, behaviorisme ini merupakan aliran pemikiran psikologi yang fokus pada perilaku dan menekankan pada bagaimana peran stimulus-stimulus yang ada di luar diri manusia membentuk perilaku melalui proses belajar. Nah, perspektif teori behaviorisme ini berfokus pada perilaku dan menekankan pada peran stimulus yang ada di luar manusia. Nah, perilaku yang dapat diamati merupakan subjek mater ilmu psikologi. Adapun 3 klaim kebenaran dari behaviorisme yaitu psikologi bukan merupakan science of mind. Behaviorisme menjelaskan perilaku ini karena faktor-faktor eksternal. Behaviorisme mengembangkan teori-teori yang menggunakan istilah-istilah perilaku. Nah, adapun perkembangan behaviorisme. Nah, yaitu tahap pertama behaviorisme radikal yang berfokus pada perilaku yang disadari menggunakan metode eksperimental dalam menjelaskan perilaku. Tokoh-tokoh dalam behaviorisme yaitu Ivan Petrovich Pavlov, John Brodus, Edward Le Trondical, dan yang terakhir Vladimir Bakhterev. Yang kedua yaitu neo-behaviorisme yang merupakan perpaduan antara behaviorisme dengan positivisme. Sebuah pernyataan teoretis bisa dikatakan benar jika diverifikasi oleh hasil penelitian, eksperimen, ataupun pengamatan empiris. Nah, tokoh-tokoh neo-behaviorisme ini adalah Edward C. Stallman, Clark Leonard Hall, Edwin Ray Guthrie, B.F. Skinner. Yang ketiga yaitu sosio-behaviorisme. Tokoh-tokoh sosio-behaviorisme yaitu Albert Bandura dan Julian B. Rother. Nah, yang terakhir terapi berorientasi behavioristik. Nah, behaviorisme tidak hanya terbatas pada penjelasan-penjelasan teoritis mengenai perilaku, tapi behaviorisme juga berupaya menerapkan penjelasan teoritis tersebut untuk melakukan perubahan dan pengendalian perilaku. Adapun modifikasi perilaku. Nah, modifikasi perilaku ini mempunyai beberapa karakteristik yaitu fokus pada perilaku, dipandu oleh teori dan filsafat behaviorisme, berdasarkan prinsip-prinsip perilaku, penekanan pada current environment event, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Applied Behavior Analysis atau yang disebut dengan ABA. ABA ini menunjuk pada bidang praktik dan penelitian yang fokus pada penggunaan prinsip-prinsip belajar, khususnya operant conditioning, untuk memahami dan meningkatkan perilaku orang secara sosial dianggap penting. Seperti halnya modifikasi perilaku, apapun memberikan penekanan terhadap perilaku, yaitu mendefinisikan perilaku yang akan menjadi target perubahan.
mengamati dan mengukur perkembangannya, serta bahkan kalau memungkinkan juga mengukur cover behavior. Nah, itulah tadi pembahasan materi dari mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi. Dan sampai jumpa.